Dharma Henwa atau PT Dharma Henwa Tbk merupakan salah satu perusahaan kontraktor batubara di Indonesia yang sekarang sedang banyak merekrut banyak fresh graduate dan juga experience yang cukup banyak di Indonesia. Bagaimana tips dan trik lolos rekrutmen FGDP PT Dharma Henwa Tbk? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Iqbal Hamnur, Fresh Graduate Development Program PT Dharma Henwa Tbk. Halo Iqbal. Iya dah, halo dah. Gimana kabarnya Iqbal? Alhamdulillah sehat dah, ini udah Ah, refresh nih dah, bercuti dah. siap siap cuti jadi, refreshing ya Bal ya? Iya, refreshing. Nah, Bal, kali ini kan kita mau diskusi nih Bal, terkait dengan proses rekrutmen di PT Dharma Henwa gitu Bal. Iya Nah, dah. jadi nanti kita akan bahas nih gimana sih, apa itu profil perusahaan PT Dharma Henwa Tbk, serta apa sih yang sudah Iqbal lalui dalam mengikuti proses rekrutmen di PT Dharma Henwa gitu. Apalagi nih batubara lagi tinggi-tingginya harganya sekarang ya Bal ya? Iya dah, Ah, alhamdulillah dah lagi tinggi-tinggi ya dah. Alhamdulillah gitu. Nah, terus juga, nah kita mungkin sebelum mulai kan kita disclaimer dulu nih Bal, bahwa ini bukan secara ofisial dari PT Dharma Henwa Tbk begitu. Jadi Iya dah, benar. teman-teman ya yang mau bertanya secara teknis nih mengenai proses rekrutmen, misalkan ya yang hal-hal yang sifatnya teknis, silakan langsung hubungi di HR-nya PT Dharma Henwa Tbk. Nah, kalau sekarang kita lebih banyak mengulas mengenai ya tips trik lolos supaya teman-teman bisa ya bisa mempersiapkan diri dalam rekrutmen PT Dharma Henwa Tbk. Nah, Bal, Benar. sebelum mulai Iya dah. boleh sekaligus perkenalan diri dulu, serta apa aja sih Bal yang dilakukan sehari-hari di PT Dharma Henwa Tbk, Bal? Oke dah, baik, perkenalkan, teman-teman semuanya, nama saya Iqbal Hamnur, panggilan Iqbal, berasal dari Teknik Mesin Universitas Andalas angkatan 2017, untuk asal dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dah. Terus Mhm, untuk, sehari-hari di PT Dharma Henwa ya dah. mhm, Jadi untuk ini kan, salah satu program Fresh Graduate Development Program. Nah, jadi untuk kegiatan sehari-hari itu ya sampai akhir masa training selama 1 tahun itu istilahnya kita belajar belajar dan membuat improvement di mmm, perusahaan tersebut gitu. Terutama di yang 2,5 bulan awal itu kita memang belajar semua bisnis proses di departemen-departemen, PT Dharma Henwa ini, serta nantinya kita bakal membuat improvement di departemen kita sendiri. Kalau untuk, saya sendiri di departemen Plan and Maintenance, itu sih ah, dah. oke baik, Bal. Oke, Iqbal, ini, sebelum kita mulai nanti ke, eee, profil PT Dharma Henwa, nah, ke proses rekrutmennya mungkin boleh dijelasin dulu nggak, Bang, ini, PT Oh, Dharma Henwa Tbk ini sebenarnya perusahaan apa sih, Bang? Mungkin nih teman-teman biar nggak salah-salah nih, Bang, waktu interview ditanyain nih profil oke, perusahaan. siap. Siap siap, Mbak. Mmm, Nah, jadi Dharma Henwa ini merupakan salah satu perusahaan mining kontraktor, mhm, yang bergerak di bidang, mining kontraktor coal. Nah, juga ada sih beberapa jasa yang disediakan oleh PT Dharma Henwa, selain mining kontraktor. Mungkin teman-teman bisa lihat di websitenya sendiri. Nah, mhm, untuk PT Dharma Henwa sendiri ini dia merupakan salah satu bagian dari Bakti Group dah. mhm. Nah, jadi Dharma Henwa sendiri merupakan salah satu bagian dari Bakti Group dan, salah satunya mungkin teman-teman kalau tahu Bakti Group mungkin seperti Bumi Resource, terus ada Bakti Auto Parts dan banyak yang lainnya. Jadi Dharma Henwa merupakan salah satu bagian dari Bakti Group, itu sudah. Oke, baik. Jadi, PT Dharma Henwa ini merupakan mining kontraktor ya, Iqbal, ya? Khususnya di batubara, benar ya, Iya, Bal, ada ya? mining kontraktor dah. Oke. Iya, Nah, kalau untuk sekarang projeknya itu semua di batubara dah. oke, batubara, oke. Nah, Iqbal, jadi supaya jangan teman-teman salah lagi nih gitu kan, nanti PT Dharma Oh, Henwa, iya dah. ada yang bilang, karena kan bisnis di batubara ini kan panjang begitu ya, Pak, ada yang owner juga, ada Iya, juga ada bagian owner, ada logistik dan yang lain-lain kontraktor. gitu kan. Nah, jadi ini fokus di mining kontraktor, artinya memang yang, eee, prosesnya itu mulai dari pembukaan lahan sampai menambang batubara gitu ya, Bal, ya? Sehingga menjual juga Iya, begitu ya, Bal, ya? Atau menjual udah kalau ke owner? biasa owner dah. Nah, jadi Apa? mungkin, dijelasin aja ya dah Nah, secara silakan. ringkas.
Jadi kalau untuk yang setahu saya sampai saat ini, mungkin kalau Mhm, misalnya ada yang ditambahkan dari teman-teman bisa juga nantinya. mhm, Nah, jadi kalau untuk secara garis besar itu mining ini terbagi menjadi 2, itu mining owner sama mining kontraktor. Nah, istilahnya kalau mining owner ini yang punya lahan gitu, mhm, atau istilah tuan tanah lah mhm, jatuhnya gitu. Nah, sedangkan mining kontraktor ini yang untuk mengambil batu bara. Itu sudah secara simpelnya gitu sudah. Nah, mhm, contoh mining owner apa aja sih? Misalnya Kaltim mhm. Primakol, terus Arutmin Indonesia, itu kan bagian dari Bumi Resource dan itu juga Oh, oke. masuk ke dalam Bakri Group. Mhm. Nah, sedangkan kalau untuk mining kontraktor di Bakri Group sendiri itu Dharma Henwa ada, Oh, itu sudah. oke. Nah, terus kalau untuk masalah proses penjualan itu biasanya itu mining owner dah. Jadi Mhm, selama mining misalnya kalau kita sebagai mining kontraktor ini istilahnya kalau misalnya pengen buat rumah, kita tukang untuk buat rumahnya lah gitu. oh, oke. Nah, rumahnya udah selesai, entar dijual ke konsumen itu mining owner yang ngejual gitu kan. Mmm, mhm, mhm. Tapi untuk masalah bahan-bahan rumahnya, semen segala macam itu dari mining owner. Mmm, mhm. Baik, baik. Jadi ya wah ini artinya teman-teman bisa dengan mudah nih memahami gitu ya, Bang, udah Iya, heeh. dianalogikan tuh dengan mudah gitu. Iya, seperti itu sudah. Oke. Nah, Iqbal, ini kalau boleh nanya secara pribadi nih, kenapa sih Iqbal memilih bekerja di Dharma Henwa sebelumnya, Bang? Kalau jujur secara pribadi sih dia kan program Fresh Graduate Development Program beda ya. Jadi itu kan memang di-develop, dicetak untuk menjadi future-future leader perusahaan tersebut. Mhm, Dan dari gue pribadi itu sebenarnya lebih tertariknya itu untuk jenjang karirnya sudah jenjang mhm, karir dari program MT atau FGDP itu kan biasanya lebih cepat dibandingkan mhm, yang masuk lewat jalur staf biasa gitu kan. Karena mhm, lebih ke jenjang karir dan yang kita sama tahu sih kalau untuk masalah benefit sih, dari segi contohnya oil and gas maupun tambang kan itu ya cukup alhamdulillah untuk di atas mhm, rata-rata sih dah gitu, mhm, dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya gitu. mmm, mhm, mhm. Jadi Jadi udah ini lebih ke situ sudah, oke, iya jadi gitu. jadi, wah berarti Iqbal ini sudah menyampaikan juga nih, ini secara penghasilan berarti alhamdulillah ya, Bang, ya? Alhamdulillah kalau untuk sendiri di masa training itu udah alhamdulillah dah cukup lah. Alhamdulillah. Oke, Iqbal. Nah, Iqbal kalau terkait dengan ekspektasi bekerja nih, Iqbal. Iqbal kan sebelum bekerja kan sudah punya ekspektasi gitu kan. Nah, sekarang Iya. sudah mengalami nih realitanya. Eee, apakah sudah sesuai, Bal, ekspektasi Iqbal dengan realita yang sudah Iqbal terima saat ini? Kalau ekspektasi ya kan kita sebelum bekerja itu kayak gimana sih maintenance yang Mhm, benar, segala macam gitu kan. Nah, kalau untuk ilmu yang diberikan, itu alhamdulillah udah sesuai ekspektasi sih ya, namun di lapangan yang namanya ideal dengan aktual itu pasti berbeda gitu. Dan ada beberapa, kita tuh pengennya ini, tapi mhm, keadaan memaksa kita harus seperti ini gitu, dan ideal mmm. aktualnya sudah. Tapi kalau untuk secara garis besar ekspektasi dengan realita, ya alhamdulillah udah cukup puas sudah gitu kan. Oke, udah cukup. Nah, Iqbal kalau boleh tahu Iya. Iqbal sekarang posisi apa, bekerjanya di site mana sih, Iqbal? Oh, kalau set di Asam-Asam Coal Project dah, itu di Kalimantan Selatan dah. Oh, Kalimantan Kalau Selatan. untuk owner-nya itu PT Arutmin Indonesia dah. Oke, oke, baik, baik. Nah, Iqbal, kalau ini kan, nanti berkorelasi dengan pertanyaan selanjutnya nih, terkait dengan iklim Mhm. kerja, Bang. Nah, iklim kerja di, Dharma Henwa gimana sih, Iqbal? Kalau iklim kerja di Dharma Henwa sih ya, terutama ya kalau kita tahu tambang ya udah pastinya Mhm, ya kerja 12 jam, udah pasti tahu kan dah kerja kita 12 jam dari jam 6 sampai jam 6 gitu. mhm, Nah, kalau untuk iklim kerjanya itu, yang pertama itu sih mungkin dari kita mulai berangkat kerja, bangunnya pagi gitu, mhm. terutama yang kuliah-kuliah nih jarang kan Kak, bangun pagi agak susah kan. Nah, Iya, di sana dipaksakan bangun pagi, terus, untuk kerja 12 jam dan setelah itu ada kegiatan-kegiatan sudah di mes yang bisa mmm, kita biar nggak bosan dah, karena kan kita di mes kan. mhm, Terus untuk kekeluargaannya sudah itu, erat sih di Darmaeno, terutama di yang
yang saya rasakan di Asam-Asam Call Project ya, Mhm, itu keluarganya sangat bagus gitu dah. mmm, Yang namanya kita perusahaan tambang mulai dari pagi sampai sore kita bertemu orang itu dan di mes pun kita juga bangun gitu kan, Dah. Kalau mhm, misalnya kekeluargaan nggak kita bangun di situ ya nggak nyaman kita kan, Dah, gitu. iya. Gitu sih, Dah. Oke, jadi ya ibaratkan kalau di tambang, ya kerja ketemu dia gitu kan, pas Nah, juga pulang kerja ketemu dia lagi gitu nah ya. iya itu Jadi Mas, ada memang bener. ya makanya mungkin di tambang, budaya atau kekeluargaannya juga sudah terbangun begitu Iqbal ya? Iya, Mas, iya dah Ah, perlu dibangun. oke baik Iqbal. Nah Iqbal ini, eee, pertanyaannya mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman nih. Nah ini terkait dengan benefit nih Iqbal nih. Oh iya Tapi dah. kita nggak akan nanya secara spesifik Oh angkanya iya. berapa. Iya iya, siap siap. Nah, kira-kira nih Bang, kalau misalkan kita bekerja di Dharma Henwa, apa aja sih yang akan bisa kita dapatkan Iqbal? Nah, untuk benefit sendiri kan dari salary yang udah saya jelasin sebelumnya kan alhamdulillah udah Mhm, cukup sudah gitu. mhm, Nah, terus untuk makan, makan kan kita disediakanlah oleh perusahaan kan dah, mhm, sama tempat tinggal, terus tiket pesawat juga disediain kok dah. Mungkin mmm. teman-teman bisa lihat di Talentix. Nah, biasa kan Darmaino ada, mencari jobnya kan di Talentix, sudah di Talentix biasa ada dijelasin apa aja sih yang Oh, dikasih benefit dari Darmahenwa itu ada sudah mhm. biasa itu. Oke oke. Jadi, sebentar nih langsung kita buka aja Talentix, oke. Iya, kode.id. Oke di talentix.id begitu ya, Bang, ya? Iya iya, .id lah, sorry dah. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan yang mau berarti untuk masuk rekrutmen Dharma Henwa melalui Talentix ini ya, Iqbal, ya? Ada juga via itu dah, tapi kan kemarin ada juga via Mhm. LinkedIn, banyak sih dah, Oke. di Instagram-nya juga ada dah, itu Dharma Ah, Henwa Karir, teman-teman bisa oke. juga lihat di Dharma Henwa Karir gitu. Heeh, Banyak sudah oke. infonya. Nah itu yang paling penting tuh. Jadi teman-teman yang mau masuk, Iya Dharma Henwa silakan di-follow di Dharma Henwa Karir ya, Iqbal, ya? iya dah. Iya, apalagi nih penipuan-penipuan lagi banyak-banyaknya Nah, juga nih sekarang iya, gitu kan. Jadi iya dan eee, juga lagi ada buka FGDP Formance dah, oke, FGDP untuk Foreman ya? D3. Heeh, Iya, itu untuk berarti itu khusus D3-nya. untuk D3 ya, Iqbal, ya? Khusus untuk D3 dah, khusus untuk Oke, baik D3. baik. Nah menarik nih. Jadi berarti Dharma Henwa masih buka lowongan kerja terus nih kayaknya, Iqbal, ya? Nah, iya alhamdulillah. Ah, Nah, FGD Performance on progress sih sekarang kayak dah. heeh? Oke, lagi on progress. Oke, baik. Nah, Iqbal, ini kita bahas terkait dengan proses rekrutmen yang sudah Iqbal lalui di Dharma Oh Hendwa iya. nih, Iqbal. Nah, boleh diceritakan nggak, Iqbal, awal dari Iqbal mendaftar sampai sekarang, Iqbal? Oke dah, mungkin awal mendaftarnya tuh, itu tuh via Talentix kalau nggak salah kemarin tuh dah, atau Mhm, yang Dharma Henwa Karir itu ada di scan barcode-nya itu dah, dan ya, ujung-ujungnya entar larinya ke Talentix kalau nggak salah. Nah, mhm, terus kita itu disuruh ngisi beberapa administrasi kan dah. Nah, setelah ngisi beberapa administrasi, jadi kan pas waktu kemarin ini kan masih banyak yang online ya dah. mhm. Untuk, open recruitment-nya, namun dari yang uniknya dari Dharma Hendwa dia membuka full offline, Mbak. Oh, Itu oke. sih Dah yang menariknya gitu, Heeh, dan ini juga yang kedua sih Dah untuk, tes offline gitu. Jadi mhm, memang beda kan rasa dari yang banyak-banyak tes sebelumnya online gitu kan, Dah. mhm, Nah, jadi waktu itu Iko sendiri tes itu di Palembang, Dah, gitu. Nah, mmm, jadi tes dia itu waktu itu ada 5 tempat di Jogja, mhm, Jakarta, Palembang, Banjarmasin, sama Balikpapan kalau nggak salah, Dah. mhm, Itu, mmm, jadi mhm. Iqbal sendiri ngambil di Palembang tesnya gitu. Oh, oke. Jadi Iqbal Mhm, mengambil tes di Palembang dan ini berarti semuanya offline ya, Iqbal, ya, untuk di, iya. Dharma Henwa sendiri ya, Iqbal, ya? Iya, full offline semua ya, Dah. Oke, wow Iya, menarik. Dah, full offline, Dah. Nah, Bal, Full offline. berarti, waktu itu Iqbal, mendaftar gitu kan online terus, setelah itu dipanggil untuk berarti tes pertama langsung offline ya, Iqbal, ya? Iya, langsung offline, Dah, tes psikotesnya itu langsung offline, Dah, Oke, kemarin itu. berarti, eee, mendaftar gitu kan, registrasi terus diumumkan begitu ya, Iqbal, ya, kalau lolos? Iya, Mhm, lolos, terus, langsunglah berangkat dari Pekanbaru ke Palembang kan, Dah. mhm. Nah, Oke, waktu itu masih di Pekanbaru, jadi mhm, berangkat, di sana karena dibilangnya itu di tes itu waktu itu tesnya itu ada berapa hari gitu, jadi ya mhm, langsung aja ambil kosan di sana selama seminggu gitu dah. mmm, mhm. Jadi ya dimulailah seperti biasa kan ada tes psikotes. Nah Maaf, waktu Bal, itu yang tes itu, heeh, oh ya dah, waktu itu yang tes itu sih,
yang didapatkan info dari pihak HR se-Indonesia itu yang apply kisaran 8.000 orang dah, Oh, oke, heeh, makanya dah. oke. Apa tadi dah? Nah, yang 8.000 orang yang mendaftar begitu Iqbal ya. Nah, berarti ini dilakukan Iya, offline 8.000 orang. waktu itu Iqbal di Palembang, hari pertama nih Iqbal, hari pertama berarti psikotes ya Iqbal ya? Iya, dapat psikotes dah. Hari pertama, psikotes aja atau ada setelah psikotes ada tes lagi Iqbal di hari pertama itu? Hari pertama itu langsung ke psikotes sih dah waktu itu dah. Oke. Terus hari keduanya Bang? Nah, jadi sistemnya ini kan kalau waktu itu kan diinfokannya itu malam biasa Mhm. gitu dah. Nah, jadi besoknya itu langsung interview HR sama user dah. Oke. HR Nah, sama user. cuman Ini HR sama user ini apakah, bergantian atau berbarengan HR dan usernya Bang? berbarengan dah Oh, waktunya dah. oke, berbarengan di hari kedua ya begitu Iqbal ya? Iya, dari kedua. Oke, nah selanjutnya di hari ketiga apa lagi Iqbal? Nah, itu LGD dah, Leaderless Group Discussion. Oh, oke. Leaderless group discussion itu di hari Iya dah, ketiga, terus di hari iya. keempat? Di hari keempat itu baru interview dengan BOD dah, Board of Oh, Director. oh, interview dengan board of director. Itu hari Iya dah, keempat. Nah, selanjutnya hari iya. kelima medical check up. Eee, ini sudah, waktu itu jadi yang interview HR user ini ada 2 hari dah. Oh, oke. Berarti ini ya Heeh, selang satu iya. hari begitu ya, Bang, ya? Nah, iya, Oke. jadi yang hari keempat baru LGD, hari kelima baru, BOD. Oke, BOD. Nah, setelah BOD apa lagi, Bang? MCU dah itu nunggunya kisaran 2 minggu sih dah dari Oh, BOD itu kalau nggak salah. berarti MCU beda, bukan di Palembang lagi begitu Iqbal ya? Bukan dah, MCU beda. Oke. Nah, Jadi setelah MCU oke, 2 nah minggu itu. oke 2 minggu. Nah, setelah MCU apa lagi, Bang? Diumumkan Nah, begitu? udah ya diumumkan lolos dan Mhm. ya offering itu sudah. Oke, baik. Nah, Bal, ini kita coba ulas satu-satu nih, Bal, dari Oke, awal nih. siap dah. Nah, tadi kan registrasi online, terus nah selanjutnya baru datang ke Palembang, di Palembang psikotes sih, Bal, ya. Nah, boleh Iya dah. dijelasin nggak, Iqbal, ini psikotesnya ngapain aja tesnya sih, Bal? Oke dah. Mungkin ya, kalau untuk tes psikotes ini ya mirip di sini dengan tes-tes psikotes yang lainnya gitu. Mhm, Nah, misalnya, eee, ya tentang kepribadian kita sudah gitu, mhm, bagaimana, kayak tes numerik gitu kan ya di setiap psikotes pasti ada kan Kak, yap, gitu. Nah, ya kayak tes-tes kita psikotes sudah, mhm, misalnya tes untuk tes IQ lah ada gitu. Karena kan iya. kalau semua soalnya dikasih tahu juga udah lupa gitu karena kan itu juga confidence gitu kan Kak. Iya, heeh, Nah, oke. jadi intinya sih kalau mungkin lebih ke tips and triknya sih dah Nah, iya, gitu. gimana, Bal? Kalau untuk di psikotes ini yang pertama itu kita tuh harus fokus sih dah dan istirahat yang cukup gitu dah. Karena, Mhm, eee, pengalaman dari beberapa pengalaman tes sebelumnya, mhm, nah untuk tes psikotes ini itu kita tuh harus fokus dah gitu dan harus cukup istirahatnya gitu. Karena kalau memang istirahat kurang cukup itu juga bakal berpengaruh sih dah terasa gitu. mmm, Karena ada di psikotes sebelumnya itu yang istirahatnya kurang cukup, jadi kurang bugar lah pas untuk psikotes berpengaruh pada saat kita melakukan tes psikotes gitu kan. oke. Bal, Itu kalau dah boleh tahu, durasi psikotesnya berapa lama sih, Bal? kalau durasinya itu sekitar berapa, Ingat nggak dari mulai kisaran jam berapa selesai sampai jam berapa, Bal? eee, mulai itu kalau nggak salah mulai registrasi itu jam 7 ya, jam Mhm, 7 ada tapi mulai psikotes itu jam 8 yap. sampai jam 11-an mungkin kisaran 3 jamanan deh, Oh, 3 3 sampai jaman 4 ya? jam sudah. Ya Oke, 3 jadi sampai 4 jam sudah. 3 sampai 4 jam ya? Oke, Iya dah, heeh. Nah, ada lagi nggak, Bang, tips yang Iqbal rasa ini bermanfaat banget nih kalau misalkan teman-teman, mau psikotes nih, Bang? oh iya, terus mungkin banyak-banyak aja sudah latihan soal-soal Mmm, TPA, kayak di tes-tes BMPTN dulu kan. mhm, Nah, soal-soal TPA tuh karena ujung-ujungnya psikotes juga banyak sih ngeluarin soal-soal itu, bukan di Dharma Henwa aja sudah rasanya di iya, perusahaan-perusahaan lain yang dicoba juga banyak gitu kan. mhm, Lebih ke situ sudah mmm, tenang dan juga tenang, sama oke, soal TPA dah. mhm. Nah, jadi ya berarti psikotesnya sebenarnya hampir sama dengan psikotes yang Iya, lain begitu ya, Bang, ya? hampir Nggak ada sama. yang beda begitu ya, Iqbal, ya? Iya dah. Oke. Nah, setelah itu baru di hari selanjutnya itu ada kalau tidak salah tadi interview HR dengan user ya, Iqbal, ya? Iya ada interview HR sama user dah. Nah, tapi itu menuju ke interview HR dan user itu sistemnya sistem gugur atau gimana ya, Bang? Gugur dah, jadi ya Heeh, misalnya kalau udah
diinfokan pada selesai psikotes, Mhm, diinfoin mana yang lulus, mana yang enggak gitu, diinfoin lulus aja sudah. mhm. Nah, baru besoknya langsung tes LGD sama HR. Oke, baik, Maaf dah, tes HR user sama user. heeh. Oke, nah, oke tes HR dengan apa, interview begitu ya, Iqbal, ya, di hari Iya, kedua. interview HR sama user. Nah, oke, Bal, kalau kira-kira nih, Bal, suasananya atau mungkin, diskusinya mungkin waktu itu ya, seputar apa aja sih, Bal, interview HR dan user ini, Bal? Iya, kalau HR sama user sih ya kebanyakan mirip juga sih ya menurutnya, tergantung posisi apa yang kita lamar sih dan misalnya Mhm, kalau HR ya mungkin lebih menanyakan kepribadian kita bagaimana mhm, gitu. Kalau user ya tentang departemen apa sih yang ingin kita masuk gitu, pasti mhm, juga lebih ke situ sih dan misalnya kan kalau kayak plan and maintenance mungkin ya ke bagian apa aja sih maintenance gitu Kak, mungkin lebih ke situ juga yang harus kita persiapkan gitu Kak. mmm, mhm, Kalau pertanyaan-pertanyaan dalam ya pasti beda-beda gitu kan Kak. iya. Nah, Oh, itu ya, yang harus nah, kita persiapkan itu, terus mungkin kalau tips and triknya itu sebenarnya, mhm, mmm, interview ini lebih ke STAR sih Kak sebenarnya. mhm, Kita tuh harus bisa menjelaskan itu yang nggak terlalu bertele-tele. Terus berdasarkan STAR. STAR itu apa sih? Itu situation, task, mhm, action, result gitu. Dari mhm, pengalaman-pengalaman kita kan biasanya di CV itu ada pengalaman kita tuh dah. iya, Nah, jadi buat, kita jelasinnya itu nggak usah bertele-tele dan kita menjelaskan itu dengan menggunakan metode STAR, itu sih dah. mhm, mhm. Jadi Itu sih dah ini kalau yang Iqbal rasakan dan rasakan Iqbal lakukan gitu, tapi kan tiap orang ah. beda-beda gitu. Iya, oke, baik, Iqbal. Jadi ini, ya metodenya metode STAR, Iqbal, ya. Nah, sementara Iya, untuk, tadi itu kalau interview HR dengan user, berarti kalau HR lebih ke me-review, profil diri kita begitu, Iqbal, ya? iya dah, men-research kan dah lebih ke profil diri kita gitu dah. Mhm. Nah, selanjutnya kalau, user berarti pertanyaan lebih teknis spesifik Iya, mengenai posisi yang teknis. akan kita lamar gitu, Iqbal, ya? Iya, Kak, Oke, mengenai apa sih departemen yang kita lamar dan yang kita ketahui mhm. tentang itu gitu, Kak. Oke, baik, Iqbal. Nah, setelah interview HR dan user, tadi Iqbal menyampaikan ada LGD, benar ya, Iqbal, ya? Iya, ada leaderless group discussion gitu, Nah, Kak. itu leaderless group discussion ini gimana sih, Bal, waktu itu Iqbal mengalaminya? Yang Iqbal alami? Kalau leaderless group discussion tuh ya lebih bagaimana sih kita menanggapi suatu masalah gitu dengan Mhm, topik yang ada, gitu aja sudah sebenarnya dari intinya itu. mhm, Nah, bagaimana kita menyampaikan pendapat kita terhadap masalah tersebut, bagaimana kita menerima pernyataan orang lain dari masalah tersebut gitu. mhm, Nah, itu sudah dengan cara kita menyampaikan pendapat kan harus yang baik dan benar gitu, dan kita mhm, harus sopan juga. Dan pendapat orang lain itu harus kita terima, anggap pun kita nggak sesuai kan nggak bisa juga langsung kita sanggah. Kita mhm, harus, menolak dengan cara yang lebih, lebih apa ya, lebih formal gitu dan mhm, lebih kita kan orang berpendidikan gitu ya, cara mhm. penolakannya kan harus lebih halus gitu sih Kak. Itu Ah, sih Kak trik-triknya gitu Kak. triknya. Nah, Bal, kalau misalkan nanya ini terkait dengan LGD, mungkin LGD dan proses interview yang lain itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Bal? Kalau untuk di Dharma Henwa sih Inggris sudah rekan Oke, kita, ya karena kan juga perusahaan yang kita kan sekarang juga harus Inggris sudah nah ya mungkin itu lupa juga dibilang mmm, sebelumnya. nah gimana, Bal? Jadi bukan untuk Dharma Henwa aja sudah Mhm, mungkin untuk perusahaan-perusahaan lainnya itu juga kita sebagai fresh graduate ataupun yang ingin melamar kerja, nah itu English is a must menurut saya dah. Nah, baik di mana pun itu perlu bahasa Inggris dah gitu. mhm. Oke, jadi ini ya berbahasa Inggris begitu proses rekrutmennya, Iya Iqbal, dah ya? bahasa Oke, Inggris, baik. nah. Nah, Iqbal, terus di LGD, LGD-nya kalau boleh tahu berapa orang sih, Iqbal, waktu itu Iqbal di dalam satu grup? Kalau LGD ya beda-beda sih Dah, tapi kalau Ah, waktu itu Iqbal sendiri ada 4 orang sih Dah. mhm, oke, 4 orang. Nah, terus, eee, tema yang waktu itu diberikan ke Iqbal mengenai apa, Iqbal? Oh Apakah itu spesifik lebih umum sih Dah. oh, lebih umum, ya? Oke. Jadi Ya, gitu. lebih umum yang sebenarnya wawasan umum aja begitu sebenarnya, Iqbal, ya? Iya wawasan umum Dah, itu Oke, aja oke. sih Dah. Oke, Jadi wawasan umum ya, tapi kan kita juga itu kan di pas Iqbal gitu Dah, mhm, umum, mhm. tentang wawasan-wawasan umum gitu Dah.
Nah, tapi kita dari belum. tempat yang lain beda. Nah, mungkin bisa jadi nih teman-teman ketika prosesnya nanti ngelamar di Dharma Henwa beda lagi begitu Iya, Iqbal ya? beda-beda kan kita Namun kurang nggak tahu juga gitu kan, Kak. oke baik Bang. Nah, terus setelah LGD tadi baru selanjutnya ada interview BOD gitu Iqbal ya? Iya dan Nah interview BOD. nah interview BOD gimana sih Bang waktu itu? Kalau interview BOD ini yang pasti itu kita diwawancara oleh board of director gitu. Mhm. Nah, kalau untuk apa yang diwawancarakan itu ya nggak enak confidential juga gitu kan, Kak. Oke Nah, baik jadi ya. mungkin lebih ke tips and triknya Nah sudah. boleh Nah, boleh. jadi tips Tips and and triknya triknya gimana nih itu, Bang? intinya itu sih mental sudah yang namanya kita udah ingin yang melamar, "Wih, BOD nih," gitu, Iya. board of directors nih, gimana sih cara menanganinya ya? Mhm. Itu kita harus mempersiapkan mental kita, bagaimana sih cara mempersiapkan mentalnya itu ya Mhm. dengan kita latihan interview, terus terutama nah itu kan juga wajib bahasa Inggris sudah. Nah, kita Oh iya perbaiki iya. bahasa Inggris kita, maksimalkan bahasa Inggris, Mhm. terus dan interview itu ya based on stars tadi sudah. Kalau Mhm. saya pribadi memang, gimana ya, kebanyakan interview itu menggunakan metode STAR ini lah, jadi Yap. biar nggak bertele-tele situation, Mhm. task, action, result gitu dah. Mhm Itu mhm. aja sih paling dah. Oke, itu ya kalau untuk interview dan juga ya mungkin ini, eee, tingkat kepercayaan diri kita juga Nah, diuji begitu ya, Iqbal ya? itu yang Apalagi paling penting sudah, iya terutama kan, wih, udah sama BOD nih gitu. iya, kita baru lulus gitu kan, fresh graduate Iya, gitu. tapi udah diinterview oleh BOD gitu kan. Oke, baik. Nah, waktu itu interview BOD, terus setelah itu baru, medical check up ya, Iqbal ya, 2 minggu Iya, setelah medical itu check ya? up dadu, kisaran Ah, 2 minggu sudah kalau nggak salah dah. oke, kisaran 2 minggu dan waktu itu medical check up berarti di Pekanbaru berarti, Iqbal ya? Waktu itu kebetulan Iqbal lagi di Jakarta dah, gitu. Oke, Nah, berarti jadi lagi ya di Jakarta ya ditelepon sama pihak Dharma Hendra yang minta mhm? request MCU-nya di Jakarta dah. Oke, bisa gitu jadi di Jakarta. Nah kalau Iya, medical check up-nya apa aja sih, Bal, yang dilakukan waktu itu, Bal, yang diujikan, Bal? Yang dicek? medical check up waktu itu yang dicek itu ya kayak fisik secara umum, Mhm pengambilan darah, mhm. Urin berarti terus ya? urin, Mhm. jantung, paru-paru, sama pendengaran kalau nggak salah, itu sudah kalau nggak salah dah. Oke, berarti sebenarnya juga yang di MCU kan yang dicek juga umum ya gitu ya, Bal, ya? Iya, Mmm, umum-umum juga sih. umum juga nggak ada sesuatu yang yang aneh-aneh lah begitu, Iqbal, ya? Tadi ini, Bal, dari keseluruhan proses rekrutmen yang Iqbal lalui tadi, menurut Iya. Iqbal nih, apa yang perlu kita siapkan nih, Iqbal? Misalkan teman-teman mau lolos di Dharma Henwa nih, apa yang menurut Iqbal perlu disiapkan? Mmm, iya kalau untuk, saya pribadi, terutama itu bahasa Inggris ya, bahasa Inggris Yap, harus kita tingkatkan. Nah, itu yang mhm, pertama tuh, bahasa Inggris. Terus metode kita menjawab wawancara itu berdasarkan STAR itu sih, mhm, situation, task, action, result, gitu. mhm, Nah, terus kita harus lebih mengetahui tentang departemen apa sih yang mau kita lamar, anggap tentang mmm, plan and maintenance. Nah, kita harus lebih tahu apa aja sih maintenance itu, apa mhm, aja terbagi menjadi apa aja sih mmm, maintenance, terus mhm, apa sih definisinya gitu dah. Terus seberapa penting di bagian tiap-tiap maintenance itu. Nah, selanjutnya itu untuk psikotes ya dah lupa mhm, di awal psikotes itu lebih banyak kita latihan soal TPA mhm, sama, istirahat yang cukup sebelum tes mhm, psikotes, itu sudah paling dah. mhm. Terus mental satu lagi dah, Nah, gimana, Bal? jangan sampai gugup, gitu aja Ah, dah. iya, apalagi kalau misalkan tadi, apa, interviewnya juga begitu ya, Bal, ya, terus ada Nah, iya interview dah, Bang. BOD juga, berarti ini Iya mental bener, salah satu yang perlu teman-teman siapkan begitu ya, Iqbal, nah, ya? iya dah bener dah. Oke, baik, Iqbal. Nah, Iqbal, ketika menghadapi proses rekrutmen di Dharma Henwa ini, Iqbal punya cara belajar khusus nggak, Iqbal, yang mungkin bisa ditiru sama teman-teman nih, Iqbal? Kalau cara belajar khusus sih, eee, yang TPA sudah mungkin Mhm, sebelum tes itu bahas-bahas soal-soal TPA yang mmm, dulu pas mau masuk SBMPTN dah. Nah, iya, terus juga nengok-nengok di YouTube sih tes-tes psikotes mmm, bagaimana. Terus, kan juga udah tahu kan, mhm, kita kan ngelamar itu di mekanika engineering kemungkinan diletak di maintenance. Nah, iya, terus mencari tahu apa-apa aja sih bagian maintenance gitu. mhm mhm. Itu aja sih paling dah. Oke oke, Sama jadi melancar bahasa Inggris sih dah.
Iya, bahasa Inggris ya. Jadi, ya apalagi bahasa gitu ya, Bang, ya. Maksudnya Iya dah. iya, artinya ya kita kalau bisa harus lancar begitu ya, Bang, ya, berbahasa Nah, Inggris benar gitu ya? dah. Mhm, Iya dah, benar heeh. dah. Heeh, oke. Baik, Iqbal. Nah, Iqbal, kalau terkait dengan penempatan nih, Iqbal, nih. Penempatan, gimana, Iqbal? Apakah kita yang Oh, menentukan atau ditentukan oleh perusahaan, Iqbal? kalau penempatan ditentuin oleh perusahaan dah. Ya, kita Mmm, kan juga sebelum masuk ke Dharma Henwa kan kita juga udah dibilangkan bersedia mhm, ditempatkan di seluruh lokasi PT Dharma Henwa. Nah, jadi mmm, penempatan itu dikasih oleh semuanya oleh perusahaan dah. oke. Perusahaan udah ngasih kita dah. Baik, Iqbal. Nah, tadi kalau kira-kira kan setelah, medical check up terus diumumkan baru dipanggil ke Jakarta begitu, Iqbal, ya? Atau ke site begitu, Iqbal, ya? Jadi waktu itu sih kami itu setelah MCU itu Ya. baru ada, job offering karena baru dipanggil waktu itu ke Balikpapan dah untuk Oh, persiapan Bintalsikda pelatihan militer. mhm. Oke, oke. Jadi, eee, setelah medical check up diumumkan lolos terus offering letter begitu, Iqbal, ya? Iya dah, itu Eee, baru kalau kita setuju dan mhm. dipanggil ke Balikpapan dah, untuk waktu itu pelatihan militer dah Bintalsik dah. Oke, pelatihan militer. Itu berapa lama, Iya, Bang, pelatihan militernya? kalau Bintalsik waktu itu sekitar 10 hari sih dah. Oke, Kan nih 10. botak semua karena ini masih belum numbuh Oh, nih dah. Mas. Jadi 10 hari itu, apa, Bintalsik, benar ya? Iya, Apa itu? pembinaan mental dan fisik dah. Oh, binaan mental dan fisik, Iya. bersama TNI begitu, Iqbal, ya? Iya dah, bersama Oke. TNI dah. Nah setelah itu apa lagi, Iqbal? Nah, setelah itu barulah kita ke set masing-masing dah. Untuk Mmm. yang tahap pertama itu mempelajari tentang bisnis proses per departemen dah. Oke, baik, baik. Nah, itu ya prosesnya begitu, Iqbal, ya. Nah, Iya. Iqbal, ini, apa, pertanyaan terakhir nih, Iqbal. Oke dah, siap dah. Apa sih masukan dari Iqbal dan saran kepada teman-teman yang mau masuk ke Dharma Henwa ini, Iqbal? Yang pertama itu mungkin mulai kita dari proses untuk rekrutmennya dah. Mhm, Seperti yang udah saya jelasin sebelumnya itu ya, mhm, perbagus bahasa Inggris, terus banyak latihan tentang TPA, mhm, terus siap itu kalau misalnya interview itu gunakanlah metode STAR. yap, Nah, setelah itu, terutama yang di departemen saya sendiri kan mhm, maintenance kan, nah perbanyak ilmu tentang maintenance. Nah, terus, persiapkan mental dan jangan gugup untuk mhm, pas prosesnya. Nah, untuk udah masuk ke anggap pun, misalnya rezeki dan jodoh kita masuk di Dharma Henwa, mhm, ya intinya, ya kita jalankanlah semaksimal kita apa yang disuruh oleh perusahaan, semaksimal kita, jangan malas-malasan, gitu aja sih dah, mhm, mungkin dah. mmm, Apa yang oke, kita punya di dalam bakat diri kita itu, ya kita keluarkanlah semuanya, kita maksimalkanlah. oke. Kayak gitu dah. Baik, baik. Ini terima kasih banyak nih Iqbal Oke atas dah, siap sharing siap. dan diskusinya nih bermanfaat banget buat Oke teman-teman yang siap. mau masuk ke Dharma Henwa. Ya Oke, bisnis siap batu siap. bara lagi naik-naiknya saat ini Iya, gitu kan. alhamdulillah dah, heeh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Iqbal atas diskusinya. Sampai jumpa lagi Iqbal. Oke dah, sampai jumpa dah. Oke dah.